Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami membagikan sebuah tausiah yang berjudul akibat tidur di waktu selesai subuh atau setelah salat subuh. Di bulan Ramadan ini akan muncul kebiasaan buruk yang banyak dilakukan sebagian umat, yakni tidur setelah sahur dan salat subuh. Padahal dalam Islam ada larangan akan hal ini. Perihal tidur setelah subuh ini menurut riwayat ulama terkait dengan terhambatnya rezeki. Namun ternyata dalam kajian ilmiah ada juga penjelasannya. Salah satu ulama yang menyampaikan larangan tidur setelah subuh adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul Madarijus Salihin. Ia mengatakan bahwa hukum tidur setelah subuh hingga matahari terbit adalah makruh. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, waktu tersebut ibarat barang rampasan perang karena memiliki banyak keutamaan. Salah satunya menjadi waktu turunnya rezeki dan datangnya berkah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah berdoa untuk umat Islam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, yang artinya ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Selain itu ada sebuah hadis yang secara spesifik menyebutkan larangan tidur setelah subuh dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seusai sholat fajar atau subuh janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Keutamaan waktu subuh ini turut dijelaskan dalam buku amalan-amalan pembuka pintu rezeki karya Nasruddin. Dikatakan waktu subuh merupakan awal hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah membuka dan membagikan rezeki untuk seluruh makhluknya di bumi. Dijelaskan lebih lanjut, orang yang tidur pada waktu tersebut mencerminkan perilaku orang malas. Farid Nu'man dalam buku fikih praktis sehari-hari menjelaskan akan sangat disayangkan apabila waktu yang penuh berkah ini disia-siakan. Alangkah lebih baik dan lebih utama jika waktu setelah subuh diisi dengan aktivitas berzikir atau membaca Al-Quran. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, Abdul Syukur Al-Azizi dalam buku hadis-hadis Sain menjelaskan secara ilmiah mengenai alasan dari larangan tidur setelah subuh. Dalam penelitian ilmiah dijelaskan kadar gas ozon yang mengandung oksigen mencapai puncaknya pada waktu sepertiga malam terakhir dan akan menipis secara perlahan hingga matahari terbit. Gas ozon ini sangat ampuh dalam mencegah kerusakan paru-paru, tersumpahnya urat nadi, memperlancar peredaran darah, penyakit gula, asma, penuaan, alergi, penyakit jantung, meningkatkan kekebalan tubuh, serta merangsang urat saraf bekerja dengan baik. Menghirup nafas yang panjang pada pagi hari juga bisa menambahkan kecepatan aliran darah menuju otak, sehingga otak lebih cepat memperoleh darah yang kaya akan oksigen. Penjelasan itu diungkapkan oleh para ahli di Amerika Serikat. Karena itulah Rasulullah memerintahkan umatnya agar bangun pagi dan melarang tidur setelah subuh. Beliau bersabda, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari salat subuh hingga matahari terbit adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan
4 orang dari anak cucu Ismail. Hadis riwayat Abu Daud. Asyikin Sudi dalam buku Islam on the Spot, kumpulan informasi menarik seputar ajaran Islam jilid 1, turut memberikan penjelasan terkait larangan atau akibat tidur setelah subuh. Menurut Islam terdapat 6 bahaya tidur setelah subuh, diantaranya 1. Tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah sangat melarang tidur setelah subuh. Ada satu amalan yang jika dilakukan setelah subuh pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah, yaitu tidak beranjak setelah sholat subuh, isi dengan berbagai amalan agama, tadarus, zikir dan sebagainya sampai matahari terbit. Yang kedua, bukan akhlak salafus saleh. Tidur pagi bukan termasuk akhlak dan kebiasaan para salafus saleh. Salafus saleh sendiri merupakan generasi terbaik umat Islam, yaitu pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kebiasaan ini justru merupakan perbuatan yang dibenci, tidak mendapat berkah di dalam waktu amalannya. Bagaimana berkah bisa datang jika ia sendiri tidur? Hal ini justru membuatnya kehilangan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menyebabkan malas dan tidak bersemangat di sisa harinya. Yang keempat, menghambat datangnya rezeki. Yang kelima, menyebabkan berbagai penyakit badan. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, demikianlah akibat jika kita tidur selesai sahur atau selesai salat subuh, dan sangat tidak dianjurkan oleh agama. Sahabat Mentari Pagi yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan semoga menambah wawasan serta meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kata atau kalimat saya kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.